warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'an al-Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna as-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Karena Dia telah memberikan kita begitu banyak nikmat sehingga dalam suatu perkataan, jika orang nanti dijadikan pena, air laut dijadikan cinta, maka tidak cukup untuk mencatatkan beberapa nikmat atau seluruh nikmat yang diberikan Allah kepada kita semua. Masya Allah. Dan Allah juga berfirman di dalam Quran surah Ibrahim ayat 7, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu maklumi, jika engkau bersyukur kepadaku, kata Allah, niscaya akan aku tambahkan nikmatku kepadamu. Dan jika kamu kufur atas nikmatku kepada Allah, maka sungguh azabku sangat pedih. Salawat berikan salam terlebih kita hadiahkan kepada Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilafzi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adalah orang paling bahagia apabila disebut nama Rasulullah, orang itu tidak mau bersalawat kepada Rasulullah. Jadi mudah-mudahan yang selalu mengucap selawat mendapatkan syafaat beliau di akhirat. Amin. Yang saya hormati pembimbing muhadharah kita pada malam ini, Al-Ustaz Haji Abdullah dan Al-Ustaz Hafiz Karni. Dan judul muhadharah saya pada malam hari ini adalah salat. Masya Allah. Salat ini mungkin judul yang sudah banyak kita dengar atau judul-judul yang sudah banyak diulangi oleh imam kita. Jadi saya ingin mengulang sedikit perkataan-perkataan dari imam Rasulullah. Salat menurut bahasa yang disebutkan di dalam kitab Fathul Mu'in berarti adalah doa. Salat artinya doa dalam bahasa. Dan menurut istilah, salat adalah aqwalun wa af'alun. Aqwalun merupakan jamak taksir dari kalimat qaulun. Merupakan kalimat jamak taksir dari qaulun yang tasrifnya qaulun, qaulani, aqwalun, yang artinya beberapa perkataan. Wa af'alun yang merupakan jamak taksir dari kalimat fa'lun, fa'lun, fa'lani, wa af'alun, yang artinya beberapa perbuatan. Makhsusun muftatahatun bil takbiri, muftatahatun bil taslim. Beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang dikhususkan, yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itulah yang dinamakan salat. Menurut istilah yang disebutkan di dalam kitab Fathul Mu'in. Dan salat itu hukumnya fardu ain, yang mana salat itu ada 5. Salat wajib itu ada 5, yaitu salat subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Maka disebutkan dalam kitab tersebut, baik furu'iyah iluha, maka kafirlah orang yang meninggalkan salat. Salat di
difardukan pada malam Isra tahun ke-10 dari kenabian atau pada tanggal 27 Rajab. Sebelum saya melanjutkan, saya ingin menjelaskan tentang Isra dan Mi'raj. Ada yang tahu arti Isra? Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram yang di Mekah sampai Masjidil Aqsa di Palestina dalam waktu 1 malam, yang mana pada waktu itu tidak mungkin dilakukan dalam 1 malam. Bahkan pada zaman sekarang pun tidak mungkin dilakukan dalam waktu 1 malam. Tapi atas kehendak Allah itu semua bisa terjadi. Dalam 1 malam. Dan Mi'raj, dan Nabi itu juga dimi'rajkan, yaitu dinaikkan. Setelah Rasulullah SAW sampai di Masjid Aqsa, beliau sholat 2 rakaat. Lalu setelah itu malaikat Jibril memberikan 2 wadah. Yang satu wadahnya berisi makanan, yang satu wadahnya berisi susu. Lalu Rasulullah memilih yang berisi susu. Lalu berkata malaikat Jibril, sungguh engkau Muhammad telah memilih al-fitrah atau dinul Islam. Lalu setelah itu Nabi Muhammad SAW bersama malaikat Jibril naik ke langit. Setibanya di pintu langit, berkatalah penjaga pintu langit itu, "Man anta?" Siapa kamu? Berkatalah malaikat Jibril, "Ana Jibril alaihissalam." Saya adalah malaikat Jibril. Lalu bertanya lagi penjaga pintu langit itu, "Siapa yang bersama engkau?" Maka malaikat Jibril pun menjawab, "Saya bersama Rasulullah SAW." Lalu penjaga pintu langit itu berkata lagi, "Apakah ia diutus untuk menghadap kepada Allah?" Lalu malaikat Jibril menjawab, "Na'am, iya." Malaikat Jibril berkata, "Ia telah diutus untuk menghadap Rasulullah, untuk menghadap Allah." Ketika pintu langit dibuka, Rasulullah dan malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Lalu Nabi Adam menyambut mereka dan mendoakan mereka. Setelah itu mereka naik ke langit kedua. Lalu mereka bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Lalu mereka bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa, dan mereka mendoakan Nabi Muhammad SAW. Lalu terus mereka naik ke langit ketiga. Lalu bertemu mereka dengan Nabi Yusuf, yang merupakan Nabi Yusuf itu telah dianugerahi separuh kegantengan. Lalu Nabi Yusuf itu mendoakan Nabi Muhammad. Dan terus Nabi Muhammad naik ke langit keempat dan bertemu dengan Nabi Idris. Dan Nabi Idris pun juga mendoakan Rasulullah. Dan Nabi Muhammad dan Nabi Jibril terus naik ke langit kelima. Lalu bertemu dengan Nabi Harun. Dan Nabi Harun juga mendoakan mereka. Dan terus mereka sampai ke langit ke-6. Mereka bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan Nabi Musa juga mendoakan mereka. Dan sesampai mereka di langit ke-7, mereka bertemu dengan Nabi Ibrahim, yang mana Nabi Ibrahim ini sedang bersandar di Baitul Maqmur. Baitul Maqmur itu setiap harinya dimasuki oleh 70.000 malaikat, yang mana 70.000 malaikat itu tidak pernah keluar dari Baitul Maqmur itu. Dan setelah dari Baitul Maqmur, malaikat Jibril membawa Rasulullah ke Sidratul Muntaha, yang mana daun-daunnya sebesar telinga gajah dan buah-buahnya seperti gentong-gentong air. Lalu semua itu tertutup oleh nurnya Allah. Dan Allah mewahyukan kepada Rasulullah
untuk melaksanakan sholat 50 kali. Cukup banyak waktu itu, 50 kali. Turunlah Nabi Muhammad lalu bertemu dengan Nabi Musa. Berkatalah Nabi Musa, "Wahai Muhammad, apa yang telah diperintahkan Allah kepadamu?" Nabi Muhammad berkata, "Allah telah memerintahkanku untuk menyuruh kepada umatku untuk melaksanakan sholat 50 rakaat atau 50 waktu." Berkatalah Nabi Musa, "Sungguh umatmu tidak akan mampu, karena aku telah pernah mensyariatkan 50 waktu ini kepada umatku, dan umatku tidak mampu. Sedangkan umatku lebih besar badannya, lebih besar tenaganya daripada umatku." Lalu naiklah lagi Nabi Muhammad menghadap Allah, meminta pengurangan. Dan akhirnya dikurangi 5 waktu menjadi 45 waktu. Turun lagi Rasulullah. Lalu dia bertemu lagi dengan Nabi Musa. Berkata lagi Nabi Musa, "Apakah engkau mendapat pengurangan?" Rasulullah SAW menjawab, "Ya, aku mendapat pengurangan menjadi 45 waktu." Lalu berkata lagi Nabi Musa, "Sungguh itu masih banyak. Kaummu tidak akan mampu untuk melakukannya. Karena kaummu pun tidak mampu melakukannya, apalagi kaummu." Naik lagi Rasulullah dan mendapat pengurangan 5 sampai akhirnya Rasulullah tetap mendapatkan perintah solat 5 waktu. Dan turunlah Nabi Muhammad. Dan ketika bertemu dengan Nabi Musa berkata lagi, "Berapa waktu Allah menyuruhmu untuk solat?" Nabi Muhammad berkata, "Allah menyuruhku untuk solat sebanyak 5 waktu." Lalu Nabi Musa berkata, "Menghadaplah lagi kepada Allah. Sungguh umatmu tidak akan mampu." Lalu berkata Nabi Muhammad, "Wahai Nabi Musa, aku malu. Aku tidak mampu untuk terus-menerus untuk melakukan itu." Begitulah effort yang dilakukan Nabi kita kepada umatnya, untuk umatnya. Dia tahu umatnya tidak mampu dan dia terus mencari pengurangan-pengurangan. Tapi sudah ada feedback dari kita semua? Mungkin belum dan mungkin ada. Jadi apabila kita disuruh untuk berselawat, haruslah kita berselawat. Mari kita berselawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan sholat itu merupakan yang agama. Dalam hadis disebutkan, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi ramadan." Dibangun Islam itu atas 5 perkara. Pertama, syahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya, dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan berhaji dan melakukan puasa. Jadi siapa yang disuruh untuk sholat, maka segeralah untuk sholat. Jangan menunda-nunda, karena Allah tidak menyukai orang yang menunda-nunda. Dan sesungguhnya sholat ini dan semua sholat juga dapat mencegah kita dari perkara keji dan munkar. Sebagaimana firman Allah, "Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Yang artinya sesungguhnya sholat dapat mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Baiklah, sedikit pesan dari saya, sholatlah sebelum disolatkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.